bisnis ini sebagai sarana buat pengembangan diri aku yang lebih baik. Karena apa? Karena di bisnis ini ibaratnya kayak ngebuat aku punya wewenang lebih buat bikin organisasi baru dari awal. Karena bisnis itu gak cuma tentang gimana jual produk, tapi cara kita ngatur manusia di dalamnya, ngatur orang di dalamnya. Halo masa kampus. Selamat datang di Success Story Enchanted Whispers Podcast bersama aku Padi dari Sekolah Bisnis Manajemen 28 yang akan menemani kalian selama obrolan inspiratif kali ini. Podcast ini hadir untuk menjadi ruang berbagi pandang, pengalaman, dan juga inspirasi dari pembicara kepada audiens. Podcast ini menghadirkan wawasan baru dan relevan dengan tema yang diangkat, sehingga audiens bisa mendapatkan insight langsung dari para pembicara. Nah, hari ini kita akan berkenalan dan mendengarkan pengalaman-pengalaman dari seorang wisudawan yang keren banget, di mana beliau nggak cuma aktif di organisasi, tapi juga punya bisnis sendiri dan pernah menjadi pembicara di TEDx loh. Namun sebelum ngobrol sama wisudawan kali ini, aku mau jelasin terlebih dahulu apa sih itu Parade Wisuda Oktober. Jadi Parade Wisuda Oktober merupakan rangkaian acara kelulusan dari para wisudawan ITB. Nah, tanpa banyak basa-basi, yuk kita sambut wisudawan inspiratif yang sudah hadir pada hari ini. Halo Kak. Halo teman-teman, halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, gitu-gitu aja ya, baiklah. Sebelumnya, aku mewakili tim Success Story ingin mengucapkan terima kasih banyak karena kakak sudah bersedia untuk hadir pada podcast kali ini. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol seru, kakak boleh sedikit perkenalan singkat terlebih dahulu? Oke, halo semuanya, halo teman-teman, kenalin nama aku Fawas, aku mahasiswa SBM ITB angkatan 2022 dan alhamdulillah sekarang udah lulus di tahun 2025 gitu. Wow, keren banget Kak. Kak, aku juga mau ngucapin congratulations karena udah menyelesaikan studi di ITB. Keren banget. Banyak. Gimana nih Kak, perasaan kakak setelah akhirnya bisa lulus dari ITB? Perasaan aku jujur kayak gak nyangka akhirnya bisa keluar dari tempat ini karena kan waktu pertama kali aku masuk ke sini aku dengernya kayak kalian kalau misal dari dosen aku dia bilang kalau kalian masuk ke sini tuh susah tapi kalian bakal lebih susah lagi keluarnya. Jadi alhamdulillah aku bisa survive dan bisa keluar tepat waktu itu udah cukup banget sih buat aku. Alhamdulillah ya Kak, alhamdulillah. Nah, karena aku tahu nih Kak, kuliah di ITB itu kan bukan hal yang mudah. Betul. Nah, selama kakak kuliah di ITB sebagai mahasiswa wirausaha, apa sih tantangan terbesar yang pernah kakak lewatin? Dan gimana caranya gitu? Tantangan terbesar aku selama perkuliahan itu yang pertama menyeimbangkan waktu aku dengan akademik, terus dengan organisasi dan juga dengan kesibukan aku ngebangun sebuah usaha di luar kegiatan akademik ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tantangan terbesarnya itu mental sih, karena sama berkuliah di ITB mental ini teruji banget, yang dimana kayak waktu aku kuliah tapi aku sambil bikin usaha itu kan nyita waktu istirahat banget kan, terus kayak sering diremehin misalnya kayak terus kayak beberapa kali kayak dianggap di sebelah matakan lah kayak misalnya sama dosen segala macemnya karena kerjaannya misalnya datang telat karena kan aku kuliah di Bandung iya, di Jatinangor juga iya, kuliah telat, terus beberapa kali di kampus ketiduran segala macamnya. Jadi itu ujian terbesar aku, gimana bisa aku memvalidasi bahwa apa yang aku usahakan sama berkuliah ini gak sia-sia. Itu tantangan terbesarnya buat aku. Wow, keren banget sih Kak. Jadi kakak tuh ternyata gak cuma aktif di organisasi, tapi kakak juga punya bisnis ya? Ya kecil-kecilan sih, bukan usaha besar, cuman ya cukup menyita waktu yang banyak itu juga kayak gitu. Tetap keren banget sih. Nah, karena tadi aku udah denger nih banyak banget tantangan-tantangan besar yang harus kakak lewatin. Berarti ada sesuatu yang bikin kakak kebantu dan juga kedorong ya Kak. Betul. Selama ini. Nah, aku boleh tahu nggak sih Kak support system kakak selama kuliah tuh apa atau siapa? Yang pertama support system aku selama perkuliahan ini ya terutama keluarga aku, karena aku ngerasa bahwa kuliah di ITB ini bukan sesuatu yang gampang dan juga perlu pengorbanan yang banyak dari mulai dari sisi finansial segala macamnya, karena kita tahu lah di ITB ini kayak gimana. Jadi aku selalu ngebayangin bahwa
aku kuliah ini nggak boleh sia-sia gitu loh, karena ada keluarga yang menopang aku mewujudkan mimpi cita-cita aku dan kepengen aku buat kuliah di sini. Jadi aku nggak boleh nyia-nyiain apa yang udah dikorbankan sama keluarga, itu yang pertama. Dan yang kedua, aku ngerasa anak muda di ITB khususnya maupun di Indonesia, kita tuh punya tugas yang lebih, gak cuma sekedar belajar gitu. Kita tuh harus bisa berdampak kepada sesama. Jadi aku selalu punya goals gimana caranya walaupun usaha aku ini kecil-kecilan atau di kampus ini aku nggak sebegitu aktifnya, nggak punya posisi yang besar, tapi gimana caranya aku bisa ngasih dampak yang signifikan untuk orang-orang di sekitar aku. Itu support system aku yang kedua. Dan yang ketiga, aku mau ini sih, kalian pernah tahu gak sih kayak kalau misalnya orang sukses tapi lulusan ITB kayak dianggap biasa aja, sedangkan kalau orang gagal tapi dari ITB itu kayak bisa dicaci segala macam kayak lulusan ITB. Nah itu tuh jadi salah satu apa ya, beban ekspektasi orang-orang di luar sana kepada mahasiswa ITB, gimana caranya biar kita lulus itu gak cuman kerja doang tapi bisa ngasihin dampak tadi itu sih motivasi aku selama berkuliah di ITB. Jadi beban ekspektasi itu juga ada ya Kak? Macamnya itu ada juga. Nah terus selain kakak kuliah, ternyata kakak juga aktif dalam organisasi ya Kak? Beberapa. Boleh sebutin nggak Kak organisasinya apa aja? Oke, mungkin aku bahas dari waktu aku pertama kali di TPB ya. Di TPB aku dikasih sebuah jabatan kayak jadi ketua angkatannya gitu lagi di SBM. Itu berjalan selama TPB. Setelah dari TPB aku fokus bikin usaha. Jadi organisasinya dikit-dikit aja, cuma aktif di osjur-osjuran di SBM itu sendiri. Yang kedua, sebenarnya aku sempat nyalonin jadi ketua himpunan, cuman di situ aku gagal karena kayaknya aku terlalu serakah juga nih mau jadi ketua himpunan, tapi punya usaha juga nih. Dan yang ketiga, aku baru sama teman-teman aku baru ngebuat sebuah unit baru di ITB, namanya HIPMI PT ITB. Di situ kita berusaha gimana caranya biar unit baru ini bisa diperbolehkan ada di ITB dan bisa berjalan yang lama atau sustain di ITB ini. Jadi kesibukan aku selama di kuliah itu sih. Dan dulu aku sempat ikutan ikutan di PSIK ITB juga kayak gitu. Jadi itu kegiatan-kegiatan aku selama kuliah di kampus. Gitu. Wow, berarti kakak itu salah satu pencetus dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya Kak? Ya, aku salah satu aku dan teman-teman salah satu pencetus Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi ITB di tahun 2024. Nah, kalau boleh dijelasin lebih banyak, HIPMI itu tuh apa sih Kak? HIPMI itu sebenarnya sebuah organisasi yang menghimpun anak muda di dalamnya yang pengen punya usaha ataupun yang udah punya usaha buat saling memberikan edukasi kepada orang mau mulai usaha. Terus juga di situ kita jadi wadahnya networking kepada orang-orang karena HIPMI itu kan skalanya udah nasional. Di beberapa kampus itu udah ada. Jadi dengan kita mendeklar kita itu HIPMI PT ITB, kita bisa bangun networking sama di UPI, di Telkom misalnya, atau nggak di Unpad dan segala macamnya. Bahkan dengan HIPMI pusat pun bisa kayak gitu. Jadi paling utamanya itu networking, dan keduanya kita saling mengedukasi, kita saling membangun gimana caranya buat jadi pengusaha muda kayak gitu. Wow, keren banget sih Kak. Nah, aku mau tanya nih Kak, secara kakak personal, gimana sih keaktifan di organisasi ini ngebentuk diri kakak? Atau ada nggak sih Kak pengalaman atau kejadian selama kakak berorganisasi yang ngubah cara pandang kakak terhadap sesuatu? Oke, ini unik nih pertanyaannya. Jadi organisasi ini ngeberikan aku apa aja. Yang pertama, dari organisasi ini selama aku di kuliah, dia tuh memberikan aku udah pasti manajemen waktu, berpikir kritis, soft skill yang lainnya itu aku dapetin di sana. Dan juga yang kedua udah pasti relasi nih, aku dapetin relasi juga. Terus yang ketiga, hal yang paling unik yang aku dapetin tuh, aku waktu TPB ikutan unit namanya PSIK ITB, itu Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan. Nah di situ aku gak nyangkanya bahwa kader pelantikannya itu gak kayak kader-kader ITB yang lainnya kayak forum segalanya gitu, mungkin kalian pernah ngerasain kan. Nah kalau di PSIK ini kita kadernya unik banget. Jadi kita dikumpulin di ITB, di Sanken, di situ kita HP dikumpulin, duit dikumpulin, dan kita harus berpakaian kayak gembel, kasarnya kayak gembel, pakai kaos, pakai sendal. Kalau misalnya pakai kaos kaki dicabut, gak boleh pakai sepatu.
Terus kita tugas kita tuh harus menuju ke beberapa lokasi titik dalam sekian waktu dengan kita gak punya modal segala macamnya. Jadi kita ada yang lari, ada yang nego ke ojek segala macamnya, angkot ada yang nego. Dan situ kita menganalisa gimana sih masyarakat itu sebenarnya sejatinya kayak gimana secara realitanya. Kayak di dunia malam tuh ada yang mereka masih cari duit malam-malam, ada yang kerja malam-malam, ada yang nggak tahu mau ngapain segala macamnya. Dan kita tuh beberapa kali diberikan tugas sesuai kemampuan dan kekurangan kita. Jadi di situ aku ngedapetin bahwa kita buat memandang segala sesuatu tuh gak bisa dari secara idealnya aja, tapi kita harus ngelihat dari sisi yang aktualnya juga kayak gimana. Dan dari situ itu aku ngebantu banget buat ngelihat atau ngubah perspektif aku kepada bisnis. Kayak mungkin kita tahu bisnis itu salah satu sarana buat kita mendapatkan uang, misalnya buat kita nge-leverage diri kita segala macamnya. Tapi secara aktual bisnis itu gak segampang itu. Bisnis itu bisa bagus, bisa ngebantu kamu kalau kitanya juga tulus dan sabar buat nge-build si bisnis ini. Karena bisnis itu gak bisa yang cepat, tapi lambat perlambat itu dia bisa ngebantu kamu pada at the end of the time-nya. Kayak gitu sih. Setuju banget sih Kak. Menurut aku juga bisnis itu tuh kayak anak ya Kak. Betul, kayak anak banget itu. Wah, rewel pokoknya mah. Nah, selain kuliah dan organisasi, Kakak juga punya bisnis sendiri kan, yang tadi Kakak udah Betul. bilangin. Aku boleh tahu sedikit gak Kak tentang bisnis Kakak, Semesta Lapar? Oke, jadi Semesta Lapar itu apa? Jadi Semesta Lapar itu usaha F&B, base-nya kita pakai fusion food, dimana kayak fusion food itu kayak kalau kamu tahunya kayak akulturasi budaya nih, cuman ini aku ubah konsepnya dalam makanan, kayak makanan dari berbagai daerah, aku gabungin jadi satu gitu biar masuk di berbagai kalangan. Itu yang pertama. Terus sesuai yang udah aku bilang tadi bahwa aku pengen punya goals buat bisa menciptakan keberdampakan walaupun kecil. Jadi Semesta Lapar ini gak cuma ngejual makanan, tapi kita ngejual servis yang bisa kami berikan. Kayak di toko aku selalu ngadain diskusi bisnis buat orang-orang, dan alhamdulillah toko aku ini atau Semesta Lapar ini udah dipakai lebih dari 5 kali sebagai studinya atau risetnya anak-anak FTI, teknik industri, terus dipakai skripsi anak-anak, bahkan dari kampus yang lain ada yang minta buat jadi objek skripsi. Terus dari situ juga aku berhasil ngebuat beberapa orang eksekusi usaha mereka, dari mulai ngobrol-ngobrol doang, ngebantuin mereka tertarik bikin bisnis, dan akhirnya mereka ngerealisasiin itu. Dan yang ketiga, aku berhasil ngebuat sustain beberapa bisnis orang-orang yang lagi kesusahan kayak gitu ya, walaupun sebenarnya bisnis aku juga gak sebagus itu. Cuman ya saling sharing ilmu aku punya dari kuliah, dari lapangan ke orang-orang. Jadi Semesta Lapar itu sih. Itu keren banget sih Kak. Jadi Semesta Lapar tuh bukan cuma tentang makanan ya. Betul, gak cuma makanan. Kalau aku gambarin sih kayak rumah buat semua orang yang pengen dateng, yang pengen diskusi segala macamnya kayak gitu. Keren banget Kak. Nah Kak, banyak banget mahasiswa yang masih ragu untuk ngambil langkah atau mulai sesuatu. Kalau boleh tahu Kak, gimana sih awal mula dari Semesta Lapar itu? Sebenarnya Semesta Lapar itu aku bikinnya di tahun 2022 ketika aku udah keterima di ITB. Dan waktu itu ada gap selama kurang lebih 2-3 bulan, waktunya kosong, dan aku ngerasa gabut nih ngapain ya. Jadi aku bikin dulu deh brand si Semesta Lapar ini. Awalnya emang cuman buat yang ngisi waktu luang kosong, buat dapetin duit dikit-dikit lah kayak gitu. Cuman tersaat ketika aku lulus dari TPB, aku ngeliat nih, karena out of topic aku dari SMA udah aktif organisasi awalnya. Jadi aku ngerasa kayak kalau aku di organisasi lagi, kayaknya aku bakal nge-stuck deh dengan pengembangan diri aku. Aku perlu wadah lain yang ngebuat aku bisa lebih berkembang, biar bisa ngasih keberdampakan lebih juga. Itu tadi hasil aku ngelihat bisnis ini sebagai sarana buat pengembangan diri aku yang lebih baik. Karena apa? Karena di bisnis ini ibaratnya kayak ngebuat aku punya wewenang lebih buat bikin organisasi baru dari awal. Karena bisnis itu gak cuma tentang gimana jual produk, tapi cara kita ngatur manusia di dalamnya, ngatur orang di dalamnya. Jadi aku ngelihat kayak awalnya aku ngelihat kenapa aku pengen bisnis, karena aku pengen sebuah wadah pengembangan diri buat aku yang bisa memberikan aku hasil yang lebih awalnya. Cuman itu berubah ketika aku ngelihat bahwa untuk di negara kita tuh gak bisa unggul sendiri. Kita tuh harus unggul bareng-bareng, karena nanti at the end of the time-nya kita bisa saling support satu sama lain. Bakal simbiosis mutualisme pada akhirnya. Makanya aku bikin bisnis itu biar aku bisa ngebantu orang-orang
yang pengen punya bisnis juga tapi gak tahu ilmunya dari mana, ya aku provide lah tempat di toko aku buat orang-orang yang mau diskusi biar mereka bisa punya usaha sendiri kayak gitu sih. Jadi motivasi aku tuh pengen dapat pengembangan diri yang lebih baik dan juga bisa bermanfaat buat orang lain sih kayak gitu. Keren banget, berarti Semesta Lapar itu juga tentang manusia yang ada di dalamnya ya, Betul, tentang manusia yang ada di dalamnya itu banget, keren banget itu. Kak? Nah, dalam jalanin bisnis itu kan pasti ada up and down-nya ya, Kak. Betul. Nggak mungkin jalanin bisnis langsung sukses, nggak mungkin juga di tengah jalan bakal tetap konsisten, Betul. pasti ada naik turunnya. Apa sih tantangan yang paling berat yang pernah Kakak alamin sama Kakak ngejalanin Semesta Lapar, dan gimana cara Kakak untuk ngatasin itu? Pengalaman paling berat buat aku ngejalanin usaha aku tuh yang pertama kita mengurusi SDM di dalamnya, karena tadi kita ngebahas bisnis itu sebenarnya organisasi lagi. Dulu aku punya karyawan nih, dia orangnya bagus, dia ibu-ibu udah cukup tua, cuman butuh penghasilan lebih. Di situ masih gak ada apa-apanya deh sama karyawan aku. Cuman berubah ketika aku udah bisa nge-provide usaha aku karyawan yang lain, aku udah bisa sanggup buat bayarnya, aku tambah satu karyawan yang lain. Di situ terjadilah kayak adanya kecemburuan antara satu dan yang lainnya, karena ngebahas kerjaan tuh beda banget sama kuliah ternyata ya. Itu bakal beda banget kalau kamu ibaratnya kayak aku nih udah lama jadi chef, terus ada kamu baru masuk nih. Terus gaji kita sama ternyata, padahal kamu baru masuk, itu jadi kecemburuan, terus bikin di dapur tuh jadi kayak kurang harmonis. Di situ tantangan pertama yang aku hadapin dan itu yang berat menurut aku. Hasil ketemu solusinya dan itu jadi sebuah pembelajaran buat aku. Yang kedua itu tantangan terbesarnya ternyata ngebuka usaha sambil kuliah itu nggak segampang yang aku lihat di sosial media segala macamnya, karena tadi waktu kita tuh terbatas, kita sama kuliah, dan gak mungkin dong aku buka usaha jadi nuntut kuliahnya jadi jelek gitu kan, nanti apa yang harus aku bicarain ke orang tua gitu. Jadi menyeimbangkan waktu sama kuliah itu susah banget juga buat aku. Dan yang ketiga itu ketika aku buka cabang, aku ngerasa ini bisnis punya big opportunities buat buka di Jatinangor. Ternyata buka cabang itu nggak segampang yang aku pikirin awalnya. Jadi itu nambah beban dari segi pikiran aku buat mikirin rancangan strategisnya kayak gimana dan segala macamnya. Karena dengan buka cabang itu berarti kita harus udah punya yang namanya sistem. Kalau kita nggak punya sistem tapi ada cabang, itu nanti takutnya malah ngebunuh bisnisnya. Jadi tantangan terbesar aku itu bikin sistem di dalam bisnis aku dulu biar kedua cabang ini bisa bersinergis jualan, bisa bersinergis ngasilin profit yang banyak juga pada akhirnya. Itu tantangan terbesar aku selama ini di usaha aku. Berarti Semesta Lapar itu cabang ya Kak, bukan franchise? Iya cabang, sama aku gak di franchisein karena aku mau memegang value yang terus pengen aku laksanain itu tadi, ngebawa keberdampakan lewat diskusi-diskusi di dalamnya. Karena kan kalau franchise takutnya nggak semua orang itu bisa memegang value tersebut. Takutnya fokusnya lebih pada uangnya aja, dan aku belum mau ada di fase kayak gitu. Kalau boleh tahu Semesta Lapar udah berapa cabang ya Kak? Baru 2 kok aku. baru di Bandung sama di Jatinangor. Wow. Gitu. Berarti kakak itu dalam menjalankan sebuah bisnis, kakak tuh benar-benar megang value yang ada ya Kak? Kakak nggak mau lepasin itu? Betul, karena kenapa aku berpegang sama value, itu yang jadi kalau di bisnis itu adanya namanya unique selling proposition atau unique value-nya gitu. Nah dan kita tahu makanan itu inovasinya udah gila-gilaan kan, apalagi di Bandung dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya aku gak mau megang erat value-nya, mungkin aku bisa mati dalam jangka waktu dekat ketika ada kompetitor lain yang niru. Sedangkan gak semua kompetitor itu bisa niru value yang aku pegang teguh ini loh. Betul. Jadi aku kenapa berpegang teguh sama value ini, biar usaha aku bisa sustain juga, dan yang kedua biar bisa aku yakin kalau misalnya aku ngebantu orang, mungkin di suatu sisi lain Tuhan bakal bantu aku juga. Jadi aku masih berpegang teguh sama itu sih. Aku pengen berbuat kebermanfaatan sebanyak-banyaknya ke orang-orang, biar orang-orang juga ngerasain manfaatnya mencari usaha dari sekarang. Dan siapa tahu
dia jadi yang lebih unggul daripada aku at the end of the time ya, misalnya nanti di kedepannya, dan dia bisa bantu aku mungkin nanti. Jadi kayak gitu sih, karena kita gak tahu siapa jadi apa kan. Kayak gitu. Berarti value dari Semesta Lapar ini tuh ruang diskusi itu ya Kak? Ruang diskusi dan ruang buat tumbuh bersama itu. Keren banget. Nah, aku juga mau nanya lagi nih Kak tentang organisasi juga bisnis. Oke. Nah, tentu dunia organisasi dan bisnis itu punya banyak banget irisan ya Kak. Betul. Buat Kakak, skill apa yang Kakak dapetin dari organisasi yang paling impactful waktu dibawa ke bisnis ataupun boleh sebaliknya? Ilmu yang aku dapetin banget dari organisasi yang bisa aku pakai di bisnis itu, yang pertama dari mulai public speaking itu tuh diperluin banget. Kenapa? Karena ya jujur-jujurannya dalam bisnis itu biar orang mau datang ke kamu tuh harus dengan cara penyampaian yang bisa menyentuh mereka, let's say, yang bisa ada kayak orang nih ngerasa, oh ini gue banget loh, oh kayaknya gue tertarik nih. Itu kan berarti dari cara kita mengkomunikasikan sesuatu. Jadi public speaking itu ngebantu banget. Terus yang kedua, menghadapi manajemen krisis itu ngebantu juga di organisasi. Kenapa? Kayak mungkin waktu aku di organisasi kayak manajemen krisisnya masih level kayak rendah gitulah, gak akan menyangkut pautan dengan kehilangan keuangan misalnya. Cuman kalau misalnya kita udah aware dari organisasi akan hal tersebut, itu ngebantu banget kita di usaha. Jadi kita bisa seteliti mungkin gitu. Terus yang ketiga itu berpikir kritisnya, gimana caranya kita bisa nyari opportunity buat di bisnis kita yang bisa kita ambil sehingga kita bisa beda dari yang lain. Itu sih yang didapetin dari organisasi buat di bisnis yang berguna buat aku. Nah, untuk opportunity sendiri Kak, Kakak bilang gimana caranya bisnis Kakak itu bisa beda sama bisnis yang lain gitu kan. Itu gimana cara Kakak cari inspirasi itu? Gimana cara aku cari inspirasi? Yang pertama bisa jadi kita ngelihat usaha orang yang udah ada, kita lihat kayak mereka tuh aktifnya kayak gimana, tipikal mereka kayak gimana, sehingga kita nanti dapat data nih. Kalau usaha yang ini tuh dia aktifnya kayak gini, usaha B ini karakternya kayak gini, C kayak gini. Nah kita cari nih yang belum ada di antara mereka tuh apa. Biar kita jadi pembeda sendiri juga gitu. Karena ya bisnis itu harus ada pembedanya biar orang-orang mau beli atau mau datang gitu kan. Jadi kita nyari dulu, bisa jadi benchmarking itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi kayak kita memikirkan sesuatu yang nggak mungkin nih awalnya, kayak nggak mungkin buat direalisasiin, tapi kalau kita pecah itu jadi step-step kecil yang bisa direalisasikan, itu bakal ngebantu banget. Jadi di bisnis itu juga nggak ada kata yang nggak mungkin itu, karena aku juga awalnya ngerasa nih kayaknya nggak mungkin deh aku bisa bikin orang-orang semangat buat bikin usaha. Aku nggak bisa dengan toko aku yang kecil ini, aku nggak akan bisa ngebawa dampak yang gede buat orang gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah, walaupun belum terlalu besar, menurut kita itu belum besar, tapi buat mereka itu kayaknya udah sangat membantu deh. Itu tadi. Jadi gak ada kata yang mustahil di bisnis itu juga sih. Kayak, menurut aku itu sih kayaknya. Berarti opportunity itu menghasilkan unique value ya Kak untuk bisnis. Betul. Nah, jalanin bisnis sambil kuliah itu kan nggak mudah ya Kak, seperti yang Kakak bilang tadi. Gimana sih cara Kakak bisa ngejaga keseimbangan di akademik, bisnis, organisasi, dan kehidupan Kakak pribadi? Yang pertama, kalau dari aku sendiri, sebenarnya bisa balik lagi ke masing-masing orang. Kalau aku cenderung kayak ngebagi-bagi waktu, misalnya lagi kuliah, terus lagi istirahat, kamu bisa pakai itu buat istirahat, makan, atau main sama teman. Tapi aku lebih beberapa kali pilih buat mikirin bisnis gitu, karena bisnis itu kan erat kaitannya dengan uncertainty kan. Uncertainty itu ya abu-abu lah, jadi kita harus mikir terus nih gimana caranya. Nah aku tuh beberapa kali pakai waktu istirahat buat mikir, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus bisa ngebagi waktu yang benar. Kayak kamu lagi kuliah, ya udah fokus sama kuliah dulu. Kalau ada tadi waktu istirahat, boleh pakai buat mikir yang lain. Cuman kalau lagi masanya kuliah, lagi belajar, fokus sama kuliah. Ketika udah kuliah, kamu fokus sama let's say organisasi setelah kuliah 3 jam. Setelah itu kamu balik ke bisnis mikirnya itu. Jadi dibagi waktunya nih, jangan sampai kayak kamu lagi kuliah tapi kamu mikirin bisnis. Jadi materi kuliah gak masuk, materi bisnis setengah-setengah. Jadi harus dibagi dengan waktu yang pas dan kondisi yang pas juga. Lagi mikirin organisasi, ya udah fokus di organisasi.
Kalau organisasi udah beres, ya udah kita urusin bisnisnya. Bisnis sudah beres, kerjain tugas. Habis kerjain tugas, istirahat, let's say. Bebas kalau kamu mau main sampai subuh segala macamnya, nongkrong di Sadikin itu kan biasanya anak kita banget lah ya gitu kan, abang-abangan banget, itu bebas. Cuman kalau aku ya karena jadwalnya cukup padat, jadi waktu mainnya yang berkurang kayak gitu. Berarti kalau kakak kakak nilainya bukan dari skala prioritas ya kak, tapi dari di mana tempat kakak berada di situ kakak di mana tempat kakak berada di situ tempat kakak fokusin ya gitu fokusin. ya. Sebenarnya dari skala prioritas juga udah bisa. Itu juga jadi salah satu pengen aku. Mungkin aku tadi belum mention karena aku kalau lihat dari pembicaraan aku tadi, skala prioritas aku tuh yang pertama berarti akademik, yang kedua bisnis, yang ketiga organisasi. Kenapa aku simpan organisasi sekarang di nomor 3? Karena waktu TPB aku ngurusin akademik sama organisasi. Dan sekarang aku udah TPB beres, aku pengen dahulin dulu bisnis ini. Karena organisasi yang aku pegang gak sebanyak itu juga. Nah dari ketiga ini fokusin deh bagi waktu ketika kuliah dulu misalnya. Ada organisasi selesain let's say dalam 3 jam misalnya. Sisanya spend waktu lebih banyak di bisnis sama ngerjain tugas akademik misalnya kayak gitu. Dan aku tuh berpegang teguh sama finish what you start. Jadi kalau misalnya aku udah nge-start dengan kuliah, yaudah aku kuliah dulu yang bener. Beres kuliah, aku ngejalanin bisnis, ya udah finish si bisnis ini dengan bener, jangan setengah-setengah kayak gitu sih. Nah mungkin pertanyaan berikutnya ini agak deep nih kak. Tapi selama kakak ngejalanin kuliah, organisasi maupun bisnis, kakak punya suatu prinsip yang kakak pegang seumur hidup gak? Ada. Prinsip aku pegang itu tadi yang pertama finish what you start. Aku suka banget sama itu karena aku juga ngeliat karena aku laki-laki, jadi aku gak bisa ngomong doang. Dan laki-laki kan dilihat kualitasnya dari ketika dia udah punya mimpi, mereka kejar itu kan. Jadi aku suka banget sama prinsip aku yang finish what you start, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku suka banget, aku nemu kata-kata ini dari siapa aku lupa dari siapanya, cuman jadi pegangan aku kenapa aku suka ngadain acara kayak diskusi segala macam, terus ngebantu orang-orang. Kata-kata itu gini, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen jalan cepat atau pergi yang cepat, sukses cepat, ya sendiri aja. Tapi kalau kamu pengen sukses barengan, jalan yang jauh, itu harus bareng-bareng sama orang, sama teman. Jadi itu sih yang jadi prinsip aku. Kayak gitu. Keren banget sih kak. Jadi kakak tuh nggak cuma mau jalan sendiri, kakak harus jalan bareng-bareng. Betul, aku lebih suka yang kayak gitu sih. Nah, aku juga mau nanya lagi tentang pendapat kakak nih. Menurut kakak lebih penting ide yang cemerlang atau eksekusi yang konsisten? Sebenarnya ini kayak yang usaha tanpa doa, doa tanpa usaha gitu sih menurut aku. Karena kita juga nggak bisa cuman manfaatin ide yang cemerlang tapi gak ada eksekusi. Kita juga gak bisa cuma eksekusi doang tanpa ada ide yang cemerlang. Jadi kalau bisa sih diseimbangkan. Dan kalau misalnya kamu gak bisa memenuhi itu dalam sendiri, ya kamu cari partner. Makanya tadi sama temen, kalau misalnya kamu orang yang pinter dalam berinovasi, beride, terus kamu kurang dalam eksekusi, ya carilah partner yang bagus dalam eksekusi. Kalau kamu bagus eksekusi tapi kamu gak punya ide yang bagus segala macemnya, ya carilah orang yang pandai dalam berpikir, beride kayak gitu. Keren sih kak. Nah, aku juga punya satu pertanyaan terakhir nih kak. Apa tuh? Kan podcast ini bakalan ditonton sama banyak banget masa kampus. Anjay. Nah, kakak ada pesan gak sih buat mereka yang lagi cari jalur hidup mereka? Pesan apa yang mau kakak kasih ke mereka, ke entrepreneur-entrepreneur muda ataupun mahasiswa yang punya mimpi besar tapi mereka masih bingung mulainya dari mana? Kalau saran dari aku buat semua teman-teman yang nonton ini, apalagi yang masih maba-maba juga atau yang masih lebih muda, belum abang-abangan, saran dari aku, kamu bisa cari value kamu itu apa, kamu suka di mana, kamu tekunin itu. Karena kalau kamu gagal itu bakal lebih baik daripada kamu nggak ngelakuin apa-apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, umur kita selama kuliah ini masih 20-an, dan menurut aku keuntungan terbesar yang kita punya di umur 20-an itu bisa gagal cepet,
gagal untuk yang lebih baik, dan gagal dengan bijak. Itu artinya apa? Ya artinya menuntut kalian buat terus berusaha cari apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian berikan juga. Jangan cuman sekedar kalian diam doang, atau jangan cuma sekedar kalian menerima. Karena ya kalau di ITB bilangnya ya menjadi yang terdidik itu harus bisa mendidik orang lain kan. Ya aku ngerasa mahasiswa ITB ini punya keuntungan dari segi akademiknya, pemikirannya, dan tuangin itu buat ngebantu yang lain juga, ngebantu sesama untuk dampak yang lebih besar juga. Itu sih dari aku. Jadi jangan ragu untuk mencoba ya Kak. Jangan itu ragu buat intinya. coba. Kita masih 20-an kok gitu. Jadi bisa dieksplor yang banyak lah. Nah baik, dengan itu kita sudah sampai di akhir podcast nih Kak. Ya. Oke, makasih banyak loh udah ngundang aku. Aku juga mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya Kak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Sama kali tadi. ini. Semoga apa yang disampaikan Kakak di podcast kali ini bisa menginspirasi dan mendorong masa kampus yang Amin, menonton amin, untuk amin, meraih amin, mimpinya dan terus berkembang. Semoga Kak Fawas juga diberikan kemudahan ke Amin. depannya terkait bisnis Kakak dan segala kesibukan Kakak ke depannya. Amin. Aku juga ingin berterima kasih kepada masa kampus yang sudah nonton podcast ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan selama jalannya podcast ini. Aku, Padi, dari Sekolah Bisnis Manajemen 28, sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di Parade Wisuda Oktober selanjutnya. Bye-bye. Dadah.